Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke segmen 2. Di segmen ini kita akan membahas hati, kecerdasan hati, dan apa hubungannya yang sangat signifikan dengan intuisi. Oke, sebelum kita bahas kecerdasan hati, kita bahas dulu apa yang saya maksudkan dengan hati di sini ya. Jadi hati di sini ada dua, hati jasmani dan hati rohani. Hati jasmani adalah hati jantung. Hati jasmani adalah hati yang bentuknya yang bentuknya adalah jantung yang ada di sebelah kiri dada manusia. Di dalam hati jasmani ini ada yang disebut dengan otak hati. Otak hati inilah yang menyimpan berbagai misteri. Ada sensitivity, ada sensitivitas yang bisa menghasilkan perasaan-perasaan tertentu, atau istilah para ahlinya disebut sebagai otak hati yang bisa mengingat, bisa menyadari, dan seterusnya. Bahkan dia disebut sebagai pusat keseimbangan. Jadi hati jasmani ini atau jantung ini bukan semata alat untuk memompa darah, tapi dia adalah pusat kecerdasan. Ini riset ilmiah yang menyimpulkannya. Yang kedua adalah hati rohani. Hati rohani itu adalah cahaya, cahaya Tuhan yang maknanya bermacam-macam sesuai dengan kerja-kerja hati rohani itu. Karena itu hati rohani ini meskipun dia tidak ada bendanya di tubuh manusia, tetapi semua manusia di semua bangsa, agamanya apapun, dikasih pemahaman-pemahaman yang menghantarkan mereka untuk meyakini dan memahami bahwa di dalam dirinya ada, dalam tanda kutip, pusat kecerdasan yang disebut dengan hati rohani. Ini bisa kita buktikan. Misalnya ada orang ngomong, anak adalah buah hati. Tentu maksudnya bukan buah jantung. Memimpinlah dengan hati. Maksudnya bukan memimpin dengan jantung, tapi memimpin dengan kepedulian. Ya. Pendidikan itu harus bisa mengeluarkan atau mengibarkan sayap pikiran dan sayap hati. Maksudnya bukan dengan jantung, tetapi hati rohani di sana. Dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk totalitas dan seterusnya. Tanyalah pada hatimu sebelum engkau mengambil keputusan. Maksudnya apa? Tentu di situ maksudnya bukan hati jasmani, tetapi hati rohani. Jadi saya ulangi, semua manusia di semua bangsa sudah memiliki pemahaman mengenai hati rohani ini meskipun barangnya tidak ada. Oke, nah sekarang apa yang dimaksud dengan kecerdasan hati? Tapi sebelumnya kita bahas dulu kedudukan hati. Nah, hati ini dijelaskan dalam agama, dalam eh, pencapaian spiritual orang-orang saleh, dan yang paling mendasar di tahun 1990. Berarti sudah berapa tahun yang lalu nih ya, 30 tahun yang lalu lebih, ditemukan riset ilmiah yang disponsori oleh HeartMath Institute menemukan fakta-fakta menarik tentang hati ini ya. Al-Quran menjelaskan bahwa hati adalah wadah iman. Iman itu adanya di hati. Orang bisa berislam dengan mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah Islam. Tetapi untuk iman, ya, dia mengimani, meyakini, ya, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, itu ada di hati. Kalau sudah meresap di hati, hidayah Allah juga di hati, atau cahaya Allah juga di hati. Rasa manusia juga muncul di hati. Sebagaimana dijelaskan di banyak tempat dalam Al-Quran, ya, Allah memasukkan ketenangan, ketakutan, keraguan-raguan, kemantapan itu di hati. Dan penentu akhlak juga di hati, atau sifat-sifat yang tidak kelihatan seperti syukur, sabar, baik kepada manusia, kejam, empati, dan seterusnya. Itu kan sifat yang tidak kelihatan. Kelakuannya baru kelihatan, baru berupa tindakan, tetapi sifat sendiri kan tidak kelihatan. Nah, sumbernya adalah di hati. Karena itu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti ibadah hati. Nah, hati juga menjadi pusat keperimaan jasmani dan rohani. Nah, ini diambil dari hadis Rasulullah yang sudah sangat terkenal sekali di Indonesia, ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang menjadi barometer keperimaan jasmani. Kalau
itu bagus berarti seluruhnya bagus. Nah, ala wahya al-qalb, ya, hati atau jantung bahasa jasmaninya, atau hati rohani tadi al-qulub, ya, hati rohani. Hati juga menjadi sasaran audit. Jadi Allah itu mengaudit amal manusia, menilai amal manusia bukan semata dari kinerjanya, bukan semata dari amal perbuatannya, tetapi yang paling awal justru dari hatinya. Apakah dia beramal itu untuk mencari muka manusia, dia beramal itu untuk memanipulasi atau enggak. Jadi hati dulu yang disorot, baru kemudian perilaku dan kinerjanya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan atau kerja dengan manusia, itu yang dilihat kan cuma perilakunya atau kinerjanya. Asal kerjanya bagus, hatinya apapun tidak menjadi ukuran. Tapi kalau dalam hidup kita yang akan dinilai oleh Allah ada dua. Satu, kondisi hati, ikhlas tidak ikhlasnya. Ya kan, totalitas sama tidak totalitasnya. Nah, kemudian kesungguhan atau tidak sungguh-sungguhnya. Nah, kalau orang berpuasa sungguh-sungguh berarti dia jihad. Tapi kalau tidak, berarti dia memudahkan perintah itu. Jadi hati dulu. Yang kedua adalah hati juga raja jiwa. Jadi pikiran, tangan, anggota tubuh dan seterusnya itu adalah pasukan dari hati. Misalnya orang pengen makan, ya, hatinya mengeluarkan kehendak. Kemudian mata, kaki semua bekerja untuk bagaimana supaya bisa mendekatkan mulut kita dengan makanan. Sampai di tempat makanan, pikiran kita bekerja makan seberapa, apa yang harus kita makan dan seterusnya. Nah itu pusat kehendaknya berasal dari hati. Nah, hati juga pusat ilham. Jadi ilmu atau dorongan-dorongan yang datangnya dari Allah. Kalau ilham itu dari Allah ke manusia, intuisi dari Allah juga, tapi datang dari dalam. Ya. Hati juga pusat ilmu. Kalau pengetahuan itu diperoleh manusia melalui bacaan dari mata kemudian masuk ke pikiran, tapi ilmu yang merupakan pemahaman yang diperas dari pengetahuan dan pengalaman itu adanya di hati. Jadi itulah gambaran hati menurut Al-Quran, menurut ajaran para nabi, dan menurut pencapaian spiritual orang-orang soleh. Sekarang kita lihat apa yang ditemukan riset ilmiah, utamanya dari Hartmount Institute mengenai hati. Tapi mereka menjadikan jantung, ya, hati jasmani ini sebagai objek risetnya. Nah, apa yang ditemukan? Hati adalah pusat keseimbangan dan kesadaran. Jadi jantung itu pusat keseimbangan dan kesadaran, keseimbangan bodi dan kesadaran. Jadi misalnya orang itu galau, ya, atau stres yang terlalu sampai di luar kontrolnya, maka bodinya akan kehilangan keseimbangan. Demikian juga dengan pikirannya. Nah, hati juga sumber kontrol atau penentu kinerja otak. Ya, otak seperti yang dikatakan Albert Einstein, begitu karya yang hebat itu tidak lahir dari orang yang hatinya gundah gulana. Jadi secerdas apapun otak seseorang, sebanyak apapun pengetahuan yang ada di dalamnya, ketika hatinya gelap, dia akan nabrak haluan. Dan ini sudah sering kita jumpai, ya. Orang pintar, pembuat undang-undang kalau di Indonesia, dia tahu hukumnya, tahu hukum akhiratnya, tahu hukum dunia, tahu hukum negaranya, tapi melanggar. Tentu bukan otaknya lagi tidak ingat, tetapi karena hatinya gelap. Dan kreativitas kita juga tergantung pada kondisi hati. Kalau orang tertekan, walaupun otaknya itu banyak informasi, tidak bisa menggunakan informasi itu secara kreatif. Hati adalah pusat energi, jelas ini, ya. Jadi dengan darah yang dipompa oleh jantung itu akan menjadi pusat energi. Dan hati adalah intuisi tadi, rumah intuisi, ya. Tempat di mana nanti intuisi akan dimunculkan. Oke. Sekarang apa itu kecerdasan hati? Nah, bahkan Hartmount Institute mendefinisikan kecerdasan hati itu langsung menyebut secara gamblang adanya intuisi, ya. Kalau versi mereka, hati adalah ketika
munculnya kesadaran secara mengalir, munculnya pemahaman secara mengalir, munculnya intuisi yang kita alami ketika emosi dan pikiran berada dalam titik yang koheren. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan koheren di sini ya, dengan hati. Jadi ketika pikiran dan emosi itu koheren, maka kecerdasan hati kita mencapai puncaknya. Nah, apa itu kecerdasan hati? Satu, kecerdasan hati adalah kemampuan. Maksudnya kemampuan itu adalah tidak ada orang yang begitu lahir hatinya cerdas. Hati seseorang menjadi cerdas karena dia mau melakukan proses-proses yang disebut sebagai latihan. 6 disiplin yang akan kita pelajari ini adalah proses-proses yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan hati. Ya, jadi mentang-mentang orang tuanya misalnya tokoh masyarakat itu belum tentu hatinya cerdas. Bahkan kisah para nabi sudah membuktikan itu. Ya, Nabi Ibrahim itu orang tuanya eh, bukan seorang tokoh putih, tapi dia melahirkan Nabi Ibrahim. Sebaliknya Nabi Nuh, tokoh putih tapi anaknya tidak. Nah, jadi disebut kemampuan karena berkat latihan. Yang kedua adalah kemampuan ketika kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Tadi itu antara pikiran dan hati, antara dada dan kepala. Ketika kita sanggup menciptakan hubungan itu, maka hati kita cerdas. Karena harmonis. Nah, apa hasilnya? Ketika hubungan itu harmonis, energi kita itu besar. Jadi dalam jiwa kita itu langsung secara otomatis muncul energi positif yang besar sekali. Yang kedua, hati kita menjadi cerdas ketika ada hubungan yang sinergis. Sinergis itu bekerja sama. Ya, seperti seseorang dalam tim ya, dia bekerja sama antara A sama si B, antara kepala mikirin apa, hati mikirin apa. Jadi ketika bekerja sama, maka hati dalam posisi cerdas. Nah, yang terakhir, hati dalam akan mengalami titik kecerdasan yang bagus apabila hati tersebut sudah disiapkan untuk menerima cahaya. Jadi cahaya Allah itu banyak sekali di dunia ini seperti kita menjumpai cahaya dalam kehidupan nyata. Ada yang bersumber dari matahari, bulan, bintang, olahan manusia, listrik dan seterusnya. Nah, cahaya rohani pun sama, ya. Al-Quran itu cahaya, kisah para nabi itu cahaya, ilmu itu cahaya, skill itu cahaya, pemahaman-pemahaman positif yang kita dapatkan dari mana saja itu juga cahaya. Bahkan problem itu bisa menjadi cahaya. Bukankah kita sering mendapatkan sesuatu yang baru justru berawal dari problem? Itu juga cahaya. Tergantung bagaimana kesiapan hati itu untuk menerima cahaya. Oke, itulah kecerdasan hati. Nah, ini teman-teman hasil riset Harvard Institute mengenai hati yang koheren dan hati yang inkoheren atau yang tidak koheren. Apa maksudnya koheren itu? Koheren di sini adalah ketika hati dan pikiran dalam posisi hubungan yang harmonis dan sinergis. Jadi sudah sama-sama saling menghargai, menerima secara positif, plus bisa bekerja sama. Itu koheren. Nah, bedanya? Nah, di sini di bawah ini adalah gambar hati yang koheren. Dia stabil detaknya, ya. Detak jantungnya itu stabil. Ya. Nah, dari mana koheren itu diciptakan? Dari 4 hal ini. Pertama adalah apresiasi. Ya. Jadi orang menemukan apresiasi tertentu yang kemudian nanti hatinya menjadi koheren. Yang kedua adalah dari cinta, love. Ya, kasih sayang yang diberikan orang atas lainnya itu menciptakan hubungan yang koheren. Yang ketiga adalah dari syukur, gratitude. Ya, dan kasih sayang, compassion. Nah, artinya apa? Hati yang koheren dihasilkan dari emosi positif yang kita munculkan. Nah, jadi sikap positif, emosi positif ya, itu membuat hubungan hati dan pikiran menjadi koheren
Dan ini berdampak kepada banyak hal. Kemampuan seseorang untuk bertahan dari stres, kemampuan seseorang untuk berjuang, kreativitas, dan macam-macam, termasuk akan berdampak kepada kualitas tidur, ya. Nah, di atas ini adalah gambar hati yang tidak koheren atau inkoheren, ya. Dia muncul dari banyaknya frustasi yang kita kembangkan, ya. Kita sering frustasi atau kita dikuasai oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, atau kita dalam kondisi stres yang di luar kontrol. Sehingga gambarnya tadi itu, ya, ini berdampak buruk secara apapun. Secara kesehatan katanya bisa mempercepat aging, ya, penuaan misalnya, ya, mengurangi kualitas tidur, dan tentu saja daya tahan kita semakin kurang. Nah, ini hati yang inkoheren. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari segmen 2. Sebelum masuk ke segmen 3, kita akan lihat video mengenai kecerdasan hati. Every moment of every day, your heart is having a conversation with your brain. Every human heart, around the heart, is a field of energy. 5 to 8 feet, 2 to 3 meters diameter. And this field of energy can be measured now in ways that make it very useful to us. The Institute of Heart Math has designed equipment that will help us to measure this field. Every moment of every day, your heart is sending signals to your brain, telling your brain what kind of energy to send to your body. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Hati. Oke,
Setelah kita lihat video tadi, ada hal penting yang bisa kita jadikan pengantar untuk mencerna adalah pada saat seperti apa hubungan hati dan pikiran Anda koheren. Dan pada saat seperti apa hubungan itu menjadi kacau. Anda perlu mengingat-ingat pengalaman Anda. Dengan mengikuti forum ini, Anda tahu di mana sebetulnya sebab-sebabnya dan bagaimana menciptakannya agar menjadi koheren. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk Anda, terutama bagaimana menciptakan hubungan yang koheren antara pikiran dan hati. Oke, nanti kita lanjutkan segmen 3.